itu teman kepentingan. Selama saya baru senang, mereka ada di dekat saya. Tapi selama saya baru tertimpa musibah, kesusahan, di mana mereka? Mereka nggak ada. Saya ingin nih, dulu aku zaman semono, aku bajing, ora tau salat, bendino mendem, kadang bendino sok ngeplaki wong, aku bendino main dan sebagainya. Kowe seneng ndi karo ndelok aku sing aku saiki ajar salat? Mursalina Allahumma sholli ala. Sebelum di base camp, pribadi saya itu di jalanan kesehariannya ya meresi orang, nekan orang, intinya duit. Halal haram ya nggak pernah gagas, terus berkecimpung di perjudian. Di samping itu keseharian saya ya di dunia gade-megade juga, pinjam uang, tinggal jaminan, potong 10%, bunga 5%. Kalau nggak bisa bayar, saya tekan. Saya menghadapi kehidupan real nyata di jalan sebenarnya sudah capek, Mas. Sudah istilahnya lelah sebenarnya. Pada satu saat di Solo Baru ya bersama dengan rekan-rekan tuh yang saya cari cuma dunia sebenarnya. Tapi pada akhirnya yang saya dapatkan cuma kecewa. Sekitar 4 tahun yang lalu saya masih di perjudian itu, yang tiap harinya pegang uang terus, mabuk terus, main wanita terus, pulang pagi mabuk, bahkan sampai pulang siang mabuk. Pas saat saya istilahnya baru keadaan mabuk yang sangat berat, merasa kecapean, saya pulang, terus melihat anak saya pada waktu itu sholat ngasar. Pas saat saya datang, anak saya tidak tahu dengan kedatangan saya. Anak saya itu mendoakan, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada papa saya. Saya mendengar seperti itu, seakan-akan kondisi saya yang keadaan mabuk seperti itu, rasanya seperti kayak kesetrum. Kita masuk di base camp dalam keadaan betul-betul tidak bisa apa-apa, dalam arti kita masuk di base camp itu dalam keadaan nol, tidak tahu tentang agama. Untuk saya pribadi, saya tidak diajak dan saya tidak disuruh. Jadi awalnya dari saya, bagaimana Abah mendidik, membimbing dan ngemong saya dari awal itu, saya gunakan untuk, saya juga berusaha untuk belajar bagi yang lain. Saya tarik teman-teman yang mau, yang belum mau juga kadang-kadang ada sedikit iming-iming, neng kono penak dan sebagainya.
di sana santai dan sebagainya, cara berpakaian ataupun sikap dan sebagainya santai, bahkan untuk tidur di sana juga santai. Nah, dari sisi itu mungkin yang menjadi daya tarik dari rekan-rekan untuk masuk ke sana dan tidak canggung, tidak pekewuh dan sebagainya. Setelah terjadi benturan batinia itu, saya mencoba untuk menyamankan diri. Saya flashback ke situ, terus saya keluar, saya nyari tempat-tempat sing warai tentremnya apa tak. Saya benar-benar minta sama Allah, ya Allah tunjukkan saya tempat saya berteduh untuk obat hati ini ya Allah. Dari awal-awal perjalanan saya selama 2004 sampai berjalan waktu sampai sekarang mungkin, saya ingin teman-teman saya yang di jalanan, teman-teman saya yang di kampung dan sebagainya, saya ingin yang belum paham agama, piye ya pengen caranya untuk biar paham agama. Nah, satu sisi jalan yang saya jalani kan di base camp. Kepedulian yang ditekankan sebenarnya di dalam basecamp itu, kita itu harus benar-benar manfaat di luar basecamp pula, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat yang luas. Kita harus punya kepedulian, tidak hanya dengan orang muslim, dan itulah yang diajarkan. Inti dari ajaan tersebut adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Terinspirasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sudah sepantasnya kita ini orang yang berusaha menghindarkan diri dari neraka, dan kita juga berusaha menghindarkan orang lain dari neraka. Nasihat-nasihat beliau itu banyak bukan di teori, tapi di prakteknya, di kehidupan sehari-hari. Lah itu yang saya suka di situ. Jadi apa yang disuguhkan? Disuguhkan iming-iming, enaknya di sana, keasikan di sana. Tadi biar menemukan asik, nikmat, santai dalam ketaatan. Saya masuk ke base camp itu, ya pertama kali saya ketemu Abah itu memang hati saya itu merasakan memang lain gitu loh, Mas. Dalam arti lain tuh yang saya rasakan, kok ini kok ada seorang kok membuat hati saya menjadi seperti ini, kenapa kan itu. Seperti pada saat saya di jalan sama saya di base camp itu, perubahan saya memang banyak sekali, Mas. Dan saya banyak bersyukur terhadap Allah karena melewat Abah itu, dalam arti memang di sana banyak dari teman-teman yang istilahnya membimbing dan menasihati sampai berjalan sampai sekarang.
Nah, di Basecamp sendiri, Abah sering dengan kegiatan sholawatan bersama. Yang paling sering lagi kegiatan ziarah. Kemudian Abah menuntun niat, kemudian Abah menuntun doa-doa, dan di saat doa-doa tersebut Abah berdoa dengan bahasa Jawa. Nah, di situ saya mulai terkena hati saya dan saya menangis tangisan yang tidak bisa berhenti dan tidak bisa saya hentikan. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah kula nyuwun ngapura, Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Nah, kebetulan karena saya itu hobi ziarah, hobi silaturahim ke makbarah, silaturahim pada para kesepuhan, mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Satu saat saya sedang berziarah, ketemu dengan orang di makam itu yang ternyata dia seorang yang pelarian, artinya melarikan diri dari kejaran polisi. Ketemu dengan di makam, kemudian saya ajak pulang, saya ajari di rumah, alhamdulillah ada perubahan baik, sehingga orang tersebut tinggal di Basecamp cukup lama, ada sekitar 1 tahun tinggal di Basecamp. Nah, teman-temannya pada nyari, akhirnya informasi, akhirnya datang lagi temannya satu Basecamp, getok tular. Akhirnya yang ngumpul yang begitu-begitu, karena yang Allah kirim yang model begitu, ya artinya itulah yang Allah berikan pada saya, dan artinya itulah yang Allah tugaskan pada saya untuk bersama-sama dengan beliau-beliau, untuk bersama-sama mendekatkan diri pada Allah. Ya, semua berkat rahmat Allah, semua karunia Allah, semua ridha Allah akan tertanam sendiri. Hati-hati teman-teman semua untuk saling maklum dengan yang lain, untuk saling pengertian, dan mungkin juga ora tegelan, tidak tega. Jadi misalkan kita, suatu contoh, ada uang sedikit tapi teman tidak pegang uang, ya kita bagi, kini bisa ngerasai kebersamaan. Yang saya dapat dulu, saya di luar, di jalanan itu istilahnya tidak ada yang namanya sedulur dunia akhirat. Di Basecamp itu persaudaraannya antar jamaah yang lain itu, walaupun berbagai karakter, itu murni nganggepnya itu seduluran itu dunia akhirat tenang. Itu ya saudaraku di sini, ya saudaraku nanti di
beliau bahwasanya orang yang diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua golongan, yang satu, salah satunya bagi siapa yang mau menolong saudaranya muslim, mau berpunya kepedulian kepada orang lain, maka Allah akan punya kepedulian kepada kita. Alhamdulillah di Basecamp itu setiap Ahad malam sama Rabu malam itu selalu sedekah buat anak-anak yatim, buat para janda dan fakir miskin, dibagikan uang. Semangat di dalam bersedekah ini sangat kami tekankan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la yadkhulannal jannata bakhilun, orang yang bakhil itu sama sekali tidak akan masuk surga. Maka kami contohkan kepada semuanya untuk bersedekah. Ma naqsa malun min shadaqatin, harta itu tidak akan berkurang apabila disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, sampai Rasulullah mengulang 3 kali. Harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Alhamdulillah tahun 2014 kemarin kita teman-teman di Basecamp bersama-sama sama Abah Ali bisa berangkat umroh. Alhamdulillah ada sekitar 50 orang. Dan pada saat itu saya punya niat yang sangat besar sekali. Bisa saya berangkat cuma sanggupku ya Quran kita, aku harus ngaji kepengen umroh kan gitu. Nah akhirnya pada saat saya baru ngaji pertama itu baru dapat berapa juz gitu, tiba-tiba saya dipanggil Abah ke Basecamp gitu. Saya kaget. Pada saat itu langsung Abah bilang, Mas Agus besok berangkat ikut umroh, bikin paspor. Bagaimana supaya kita ini bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Apakah yang dimaksud dengan bermanfaat untuk orang lain itu menjadikan orang lain dari sebelumnya fakir menjadi kaya? Apakah dari sebelumnya rakyat jelata menjadi berpangkat? Mungkin itu juga termasuk di antara memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Tetapi kemanfaatan itu semua bersifat relatif. Sekarang jadi ngerti, oh dulu jadi sampah masyarakat, sekarang pengen bisa bermanfaat pada orang lain. Baru tahu di Basecamp yang artinya hidup. Artinya hidup itu ya jangan jadi sampah masyarakat, jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Yang pernah saya terima nasihat dari beliau, guru itu ya orang tua. Jadi dia sudah memosisikan diri beliau sebagai orang tua, jadi dia akan korbankan buat anak-anaknya. Dan di sini ternyata kita tidak ada apa-apanya, kita hanya kecil di mata Allah kan gitu. Di situ saya ingat segala apa yang pernah saya lakukan selama hidup saya itu, saya ingat itu dibuka sama Allah.
pun napa-napa pun disiapke kain kafane sing nggih umroh niku, baju ihrame dipesanke kula, benjing nggih bungkus mayate nek pun titi wancine dugi sedanten pun disiapke. تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. Kalian semua datang ke sini, saya tidak bisa mengajari cara hidup enak, tetapi saya saat ini baru belajar bagaimana caranya supaya bisa mati dengan enak. Nah, kalau teman-teman semua mau, mari kita bersama-sama belajar mati enak. Dalam bahasa kita, mati yang husnul khotimah.